pada kesempatan ini di video channel YouTube kita kali ini kembali saya mengajak para sahabat Leaders untuk mengunjungi Dojo Aldino yang bertempat di RT 3 Gang 4 Wonorejo, Indah Timur, Surabaya. Seperti episode yang pertama kita pernah berkunjung di tempat ini, kita pernah mengunjungi kegiatan latihan di Dojang Aldino ini. Nah, untuk kesempatan kita yang kedua, kita akan kembali bercakap-cakap dengan Bapak Hadi sebagai pemilik Dojang Aldino ini. Nah, pada hari Minggu ini ada kegiatan spesial yang akan kita liput. Kegiatan spesial seperti apa? Mari ikuti percakapan saya dengan Bapak Hadi selaku pemilik dari Dojang Aldino. Selamat pagi, Bapak Hadi. Senang sekali bertemu dengan panjenengan ya. Ini untuk kedua kalinya ya, Pak. Nah, pada kesempatan ini ada kegiatan khusus ya, Pak. Makanya saya dari tim 06 ini ingin mewawancarai Bapak. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, Pak, kegiatan khusus apa, Pak, di hari Minggu ini yang bisa Bapak sampaikan di Dojang Aldino ini? Oke, terima kasih Mas Anang atas kedatangannya dan meliput lagi Dojang kita, Dojang lembaga kita, Dojang Aldino. Kegiatan kita pada hari ini memang kita ada mempersiapkan ujian kenaikan tingkat para atlet di Taekwondo Aldino, sehingga ujian ini pun juga bukan ujian yang seperti biasa kan, karena ini ada lagi pandemi COVID-19, maka ujian ini dilakukan via online. Itu ada perekaman video setiap atlet-atlet Aldino yang akan mengikuti ujian kenaikan tingkat. Jadi ujian ini diikuti oleh seluruh cabang di Surabaya atau gimana, Pak? Iya. Jawa Timur? Jadi program ujian kenaikan tingkat ini diwajibkan untuk seluruh klub yang ada di Surabaya. Oh, gitu. Karena di bawah naungan Pemkot Surabaya. Oh, gitu. Nah, untuk ujian online ini gitu, itu sistem kerjanya seperti apa, Pak? Karena kan kalau biasanya memang harus dikumpulkan jadi satu, kita nilai jadi satu, nanti hasilnya kita sampaikan mungkin kemudian hari. Karena yang untuk yang online ini bagaimana? Ya, mekanisme dari ujian online ini adalah bahwa kita yang ada di sini, para pelatih itu mengambil video per atlet. Per atlet itu diambil videonya dari mulai sabuk putih sampai sabuk merah. Nah, bagaimana nanti kinerjanya atau bagaimana nanti hasilnya ini dari video ini akan kita masukkan ke dalam suatu flash disk dengan data yang ada, dengan data akan kita kirim kepada Pemkot. Dari Pemkot sendiri nanti ada tim pengujinya yang akan menilai setiap atlet-atlet dari Aldino, apakah atlet ini layak untuk naik tingkat atau tidak. Gitu. Jadi nanti yang menentukan adalah tim penguji yang dari Pemkot dan Pemprov. Nah, kalau misalkan ini, Pak, dari penilaian dan pengujian tersebut ternyata ada yang nilainya tidak sesuai dengan standar yang diujikan, kira-kira ada pengulangan lagi atau bagaimana? Biasanya tidak ada pengulangan, langsung tidak lulus. Langsung tidak lulus? Langsung tidak lulus. Jadi makanya benar-benar ujian kenaikan tingkat itu harus benar-benar fokus dan serius. Jadi sesuai dengan kemampuan satunya masing-masing. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengulangan, karena kan ada biaya. Kalau sudah dianggap tidak lulus, ya dia tidak lulus. Berarti bisa mengulanginya tahun depan atau dari 3 bulan kemudian. 3 bulan lagi. Jadi setiap ujian kenaikan tingkat yang ada di Pemkot Surabaya ini per 3 bulan. Per 3 bulan. Tetapi karena kemarin ini ada pandemi COVID, akhirnya agak molor jadi 6 bulan. Oh, jadi 6 bulan. Nah, untuk siswa-siswi sendiri selama persiapan mereka untuk ujian ini, kira-kira dari pihak Dojang Aldino sendiri memberikan tips atau trik atau motivasi apa, Pak, supaya mereka bisa mencapai nilai yang maksimal yang diinginkan oleh pihak panitia? Sebetulnya memang suatu kewajiban yang namanya atlet yang bersabuk putih, selama dia dilatih di sini, seorang pelatih sudah memberikan semua apa yang harus dilakukan oleh sabuk putih dan apa yang sabuk kuning, hijau, tahapannya itu berbeda. Nah, disinilah namanya atlet itu akan seperti halnya sekolah, kan juga ada ujian, hampir sama.
Jadi apa yang dia lakukan di dalam latihan adalah cerminan dia nantinya di saat ujian. Jadi dari belajar dia selama ini nanti diujikan di sini ya. Diuji, dinilai. Layak nggak dia bisa naik tingkat. Naik tingkat itu dalam arti kata sabuknya akan berubah, porsi latihannya juga akan semakin tingkat lagi, semakin tingkat lagi. Nah, untuk materi-materi ujian sendiri, kalau boleh saya tahu, apa saja yang akan diujikan di sini? Misalkan dari gerakan dasar, dari jurus, jadi kalau secara garis besarnya aja, kalau misalnya sabuk putih, dia harus menghafal ponse basic 1. Kemudian kalau yang sabuk kuning, dia naik basic 2 dan naik 3. Kemudian yang kuning strip, dia kasih jadi tiger 1 namanya, tiger 1. Begitu seterusnya. Dan juga di dalam sabuk putih itu juga ada beberapa tendangan-tendangan yang harus dilakukan juga, gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Yang pastinya mereka juga hafal Ya, bahasa Korea. Satu, mereka makanya seorang atlet harus benar-benar menunjukkan jiwa. Ini namanya apa? Kalau tangkisan itu tendangan ini tendangan itu, dia harus apa? Walaupun itu bahasa Korea, bukan bahasa kita. Iya. Saya sendiri waktu melihat ini, wah, bahasanya sulit dipahami, tapi anak-anak saya lihat mereka bisa memahami. Harus ini wajib ya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ketika ujian ini dilaksanakan kan mulai dari sabuk putih sampai sabuk merah. Berarti untuk sabuk merah ke jenjang berikutnya tidak ikut diujikan di sini. Sabuk merah itu ada tingkatan lagi. Merah untuk seperti yang ada di sini, atlet kita yang merah mau naik ke merah strip 1 ikut ujian hari ini. Ya. Jadi kalau yang merah strip 1 kedua, jadi mungkin kalau ada bisa ikut juga. Tapi yang dari merah strip 2 mau ke hitam itu khusus Pemprov yang mengadakan. Karena itu nanti sertifikatnya juga datang dari Korea langsung keluar. Untuk bidang lulusannya. Untuk yang sabuk hitam ini. Yang mau ke sabuk hitam. Tapi berarti setiap ujian kenaikan tingkat mulai dari sabuk putih ini ada sertifikatnya juga? Ada, semua ada sertifikat. Karena itu kan membuktikan. Kemudian bahwa dia lulus dari sabuk putih, naik ke kuning. Setiap periode dia dapat sertifikat. Menarik sekali kan? Berarti nanti periode jenjang waktunya setelah ujian ini, untuk ujian berikutnya yang ke sabuk hitam, kurun waktunya berapa? Kalau yang ke hitam itu ada tahapannya, Mas. Jadi dari merah strip 1 itu kita 3 bulan, dari merah strip 1 ke merah strip hitam 2 itu 6 bulan, dari merah strip 2 sampai ke dan 6 bulan dulu, benar-benar digambar dulu, karena di situ kan banyak juga istilahnya ada tiupa, ada tendangan ini, ada 14 gerakan kasar, semakin sulit. Berarti semakin sulit dan targetnya itu juga sebenarnya kesulitan, faktor kesulitannya juga banyak. Nanti mungkin bisa dilihat juga ya, nanti sabuk merah itu seperti apa, dari itu seperti apa. Menarik sekali. Tapi untuk teknik ini kan, di samping teknik pukulan, teknik tendangan, di samping mereka harus menghafal bahasa Korea, untuk teknik-teknik pemecahan biasanya kalau saya lihat kan mereka akan memecahkan benda keras seperti papan itu ya. Nah, untuk ujian di tingkat putih sampai ke rentang merah itu ada apa? Mulai biru. Dari mulai sabuk biru sudah harus ada pemecahan papan. Jadi nanti biru itu papannya beda dengan tendangan juga. Nah, kan kita di sini ini belum ada atlet-atlet yang sabuk biru. Jadi nanti pemecahannya cuma ada yang sabuk merah aja. Nanti bisa kita lihat hari ini dilaksanakan. Wah, menarik sekali nih. Iya, nanti bisa berarti saya harus mengikuti nih ya. Iya, paling enggak diikutin aja dulu, nanti diambil hitungnya seperti itu. Siap. Ini tinggal hijau ini selesai baru merah ini. Karena kan biru kan kita nggak punya. Ini tinggal 1 orang, kemudian yang merah. Tapi merah sebelum ujian pemecahan itu juga harus melakukan jurus-jurus. Iya, dulu tendangan nanti ya coba nanti dilihat di. Ya, siap Pak. Oke, Matur Sembako, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk wawancara singkat ini. Siap. Nah, untuk lanjutannya saya akan menyaksikan
teknik-teknik apa saja yang akan ditunjukkan di Dojang Aldino ini ya. Siap, monggo. Pemirsa, sahabat lintas, itu tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Adi, yang pemilik dari Dojang Aldino ini. Nah, untuk keseruan-keseruan lainnya, saya akan mengajak pemirsa mengikuti beberapa teknik yang akan ditampilkan di UKT ini selanjutnya. Bagaimana perjalanan saya, tetap ikuti di channel YouTube Bintim ini. Salam Bintim. Selamat siang, Mas Diva ya? Iya. Ya, Mas Diva ini adalah salah satu pelatih taekwondo di Dojang Aldino. Iya. Nah, Mas Diva kalau boleh tahu ada kegiatan spesial apa sih hari ini? Oke, untuk hari ini ada kegiatan yang namanya ujian kenaikan tingkat. Nah, di taekwondo sendiri ada yang jika kita mau sabuk berikutnya kita itu harus melewati namanya ujian kenaikan. Ujian kenaikan tingkat. Nah, ujian kenaikan tingkat yang untuk hari ini mulai dari sabuk apa sampai apa? Untuk di hari ini kita mulai ada di sabuk putih, terus sabuk kuning, kuning strip, ada hijau, ada hijau strip, sampai yang terakhir yang merah. Yang merah ya, oke. Untuk ujian ini dilaksanakannya sebelum pandemi dan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apa perbedaannya ujian ini? Oke, kalau di sebelum pandemi ini kita itu biasanya offline, jadi kita nyewa di suatu gedung, terus kita di Surabaya itu kita ujian di tempat itu, Tempat khusus ya? tempat khusus. Nah, berhubung karena ada kendala Pandemi. pandemi COVID-19 ini, kita semua dipaksa harus jaga jarak dan lain-lain. Akhirnya Pemprov DKI mengeluarkan yang namanya UKT online. Jadi UKT online itu kita dibuat di dojang masing-masing dan direkam dengan video. Oh, jadi ujiannya menggunakan online. Oke. Terus untuk persiapan murid-murid di Dojang Aldino ini sudah seberapa jauh untuk mereka mengikuti ujian UKT? Kalau dari kami sendiri, udah dari pengumuman diumumkan bulan ini UKT, kita udah persiapan siap itu juga. Jadi dari bulan-bulan lalu kita sudah persiapan dan kita udah latihan untuk mengikuti ujian kenaikan ini. Tapi anak-anak didik dari Mas Diva ini sudah siap ya mereka untuk menghadapi ujian ini. Oke, harapan Mas Diva ketika anak didiknya mengikuti ujian UKT via online ini apa Mas? Oke. Untuk harapan saya untuk anak-anak supaya bisa kedepannya bisa lebih bagus, terus apalagi yang paling penting kan semoga bisa lulus semua gitu. Lulus ya dalam ujian ini ya. Terus bisa meningkat lah apapun itu. Baik itu prestasi mereka, skill mereka diharapkan bisa meningkat dari ujian kenaikan tingkat ini. Oke, terima kasih banyak Mas Diva, mungkin wawancara singkat ini bisa dijadikan untuk anak-anak didik ketika mereka melihat bahwa mereka harus mempersiapkan diri di ujian-ujian kenaikan tingkat berikutnya. Terima kasih banyak buat hari Minggu ini. Selamat siang Mas Diva. Selamat siang. Selamat siang dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Tiara. Mbak Tiara. Mbak Tiara sudah latihan di Dojang Aldino ini sudah berapa lama? Sejak kelas 5 SD. Sekarang Kelas 1 SMA. kelas 1 SMA. Ya. Selama itu berarti sekarang sabuk apa? Sabuk merah strip hitam 2. Sabuk merah strip hitam 2, yang bentar lagi mau naik ke Hitam. sabuk hitam. Oke. Kalau boleh tahu selama mengikuti latihan di Dojang Aldino ini prestasi apa yang sudah pernah diraih oleh Mbak Tiara? Kejurprov, wali kota, sama kejurnas waktu itu 1 kali. Tahun berapa itu Mbak? Kejurnas itu 2016. Yang satu ini? Yang kejurprov sama wali kota itu setiap tahun pokoknya. Oh, setiap tahun ada pertandingan. ada pertandingan seperti itu ya. Oke. Karena berprestasi seperti ini, apresiasi apa yang diberikan oleh orang tua ataupun pihak sekolah setelah melihat prestasi yang diraih oleh Mbak Tiara? Kalau dari pihak orang tua biasanya ngadain syukuran Kurang gitu ya. kecil-kecilan. Oh. Iya. Kalau dari pihak sekolah sendiri?
biasanya diumumin waktu upacara usul ke depan. Oke, terima kasih Mbak Tiara buat wawancara singkat kita hari ini. Sukses selalu ya Mbak Tiara. Ya, makasih. Makasih.